Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Albert Abraham, NIM 30118100015 dari Prodi Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang decision tree. Pada pengertiannya, decision tree di sini adalah model keputusan seperti pohon dan dari kemungkinan konsekuensinya, termasuk hasil acara kebetulan, biaya sumber daya, dan utilitas. Salah satu cara untuk menampilkan algoritma yang hanya berisi pernyataan kontrol bersyarat. Algoritma ini bersifat greedy dan akan berhenti mempartisi bila syarat di bawah ini terpenuhi. Yang pertama adalah semua sampel untuk node yang diberikan milik kelas yang sama, tidak ada atribut yang tersisa untuk pemartisian lebih lanjut, voting mayoritas digunakan untuk mengklasifikasikan down atau leave, tidak ada sampel yang tersisa. Nah, cara kerjanya yang pertama adalah bahwa dibangun dalam sebuah rekursif top-down bergaya divide and conquer. Pada awalnya, semua training examples berada di akar atau root. Atribut bersifat kategoris jika dinilai terus-menerus. Mereka didiskretkan sebelumnya, ya nantinya akan ada diskretisasi. Lalu yang keempat adalah examples partisi secara rekursif berdasarkan atribut yang dipilih. Kelima adalah atribut uji dipilih berdasarkan pada heuristik atau ukuran statistik, misalnya entropy, misclassification error, atau Gini index. Nah, ini adalah bagaimana mencari impurity measurement. Ada 3 cara, bisa pilih salah satu sebenarnya. Adalah yang pertama adalah untuk mencari Gini index, entropy, ataupun misclassification error atau error. Di sini rumus-rumusnya telah terlihat seperti susah, namun sebetulnya ini ada hal yang mudah ketika diterapkan pada data. Lalu pada berikutnya ada binary dan multi-way. Apa itu binary dan multi-way? Pada pemartisian data nanti pembuatan decision tree, kita akan mengenal binary decision tree atau multi-way decision tree, di mana data yang dipecah. Yang pertama adalah binary, ini adalah nilai atribut akan menjadi 2, walaupun pada atribut tersebut ada 3 jenis, namun di sini akan dipecah menjadi 2. Contoh halnya di sini ada binary split dari data continuous, taxable income, apakah lebih dari 80.000 atau tidak, yes or no, semacam itu. Lalu untuk multi-way split di mana dipecah menjadi lebih dari 2 atau disesuaikan pada data atributnya. Di sini taxable income ada kurang dari 10.000, antara 10 sampai 25.000, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh kasus di mana ada refund, ada atribut refund, marital status, taxable income, dan cheat. Jadi di sini datanya untuk ngecek apakah si user atau seseorang tersebut tidak membayar pajak atau curang, tidak membayar pajak atau tidak. Nah, di sini menggunakan binary karena hanya dibagi dengan 2 cabang. Refund, atribut pertama yang dicek apakah ya atau tidak. Jika tidak, maka dicek lagi bagaimana untuk marital statusnya, apakah sudah menikah atau single atau divorce. Jika single atau divorce, maka dia lanjut ke taxable income atau tax ins disingkat, apakah lebih dari 80 atau kurang dari 80. Lalu ada contoh kasus kedua, sebenarnya ini sama. Ini juga binary split. Namun di sini pengecekan atribut yang pertama adalah marital status, refund, lalu kemudian taxable income. Yang terakhir adalah referensi. Di sini adalah referensi yang saya dapatkan selain dari PPT Bapak dosen.